Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono. Saya sengaja membuat video ini untuk siapa saja yang concern dalam menjaga dirinya dari terinfeksi virus COVID. Karena saat ini saya sedang dalam isolasi oleh pemerintah Saudi karena saya positif terinfeksi virus COVID-19. Pada kesempatan ini saya akan ceritakan detail kejadian yang mengalami saya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan selalu berhati-hati untuk langkah-langkah kita, sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Saya sudah tuliskan dan sengaja saya bacakan berdasarkan angka saja, sehingga kejadiannya urut dan kita semua dapat mengambil pelajaran. Saya seorang buruh migran yang sedang bekerja di kota Riyadh, Saudi Arabia. Nama saya Hartono. Saat terjadi pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi menerapkan lockdown. Saya pun bekerja di rumah dan selalu membatasi berhubungan dengan orang lain karena saya tidak ingin terinfeksi virus ini. Maka saya sangat berhati-hati menjaga atau membatasi pertemuan dengan siapapun. Sampai pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, saya menerima kiriman makanan dan minuman kaleng dari seorang teman untuk berbuka. Biasanya setiap minuman kaleng yang saya beli selalu saya cuci dengan sabun sebelum saya minum atau saya simpan dalam lemari pendingin. Biasanya setiap minuman yang saya beli, jangankan minuman, roti yang terbungkus pun saya cuci dengan sabun. Hari itu saya lengah. Saya langsung minum saat buka puasa tanpa mencucinya dahulu. 2 jam setelah berbuka puasa, saya merasa ada yang tidak beres dengan badan saya. Lalu saya paksakan tidur. Namun saya terbangun dalam keadaan badan yang demam, panas. Hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, saya putuskan tidak berpuasa karena tidak kuat lagi setelah mencoba bertahan sampai pukul 10 pagi. Saya membeli obat dari apotek untuk menghilangkan demam dan hasilnya demam saya memang hilang, berkurang, badan terasa enak. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, saya kembali berpuasa. Namun malamnya kembali saya merasakan demam ditambah perut yang sangat sakit. Saya berpikir ini mungkin mah saya sedang kambuh. Hari Senin 11 Mei saya kembali tidak berpuasa dan saya putuskan untuk berobat ke dokter di klinik rumah sakit rujukan kantor. Dalam hal ini Al Hayat National Hospital di Riyadh. Dokter menyatakan saya sakit mah dan memberikan obat-obat yang terkait dengan penyakit mah. Selasa 12 Mei 2020, saya masih tidak berpuasa dan saya konsumsi obat anjuran dokter dari rumah sakit. Sampai Rabu 13 Mei 2020, saya tidak merasakan perubahan pada sakit saya. Maka saya kembali mengunjungi dokter hari Rabu itu dan disarankan oleh dokter untuk tes darah di laboratorium. Karena hari Rabu itu sudah sore, maka tes darah itu saya lakukan pada hari Kamis siang. Saya lakukan tes laboratorium dan hasilnya baru keluar hari Sabtu, karena hari Jumat di Arab Saudi adalah hari libur. Sabtu tanggal 16 Mei 2020, saya ambil hasil tes laboratorium. Sekalian ingin konsultasi kepada dokter tentang hasil dari lab tersebut. Sayangnya hari Sabtu itu sang dokter tidak ada dan saya diminta datang keesokan harinya, yaitu hari Minggu. Saat tiba di rumah, saya mulai merasakan ada yang aneh pada diri saya. Sejak tiba di rumah pukul 15, saya mengalami kesulitan bernapas dan tenggorokan yang sangat kering.
sulit bernapas, dan tenggorokan yang sangat kering. Saya coba cari solusi dengan minum vitamin C dan buka semua jendela apartemen agar ada hawa masuk. Agak sedikit membantu saat itu, sampai akhirnya setelah sholat Isya saya benar-benar merasa sangat sulit sekali untuk bernapas. Saat sulit bernapas itu, saya mencoba melompat-lompat, membenturkan kepala dan badan ke dinding atau berendam di dalam air panas agar saya bisa bernapas. Jadi saya coba lompat-lompat, kemudian bentur-benturkan kepala dan badan ini, atau saya berendam di air panas agar saya bisa bernapas dengan normal. Namun semua sia-sia. Saya memang tinggal di apartemen sendirian, maka yang bisa saya lakukan adalah telepon ke seluruh teman-teman saya dalam rangka mencari pertolongan. Saya telepon teman-teman kantor saya bahwa saya dalam keadaan sulit bernapas. Saat saya sudah mulai tidak ada lagi solusi, hanya satu teringat saya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Hanya Tuhan yang saya ingat. Saya menuju sajadah tempat salat saya karena di sana sedang lockdown, maka salat di rumah. Saya duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saat sulit bernapas dan tenggorokan yang sangat kering itu, saya pasrah dan tawal kepada Allah. Apabila Allah memanggil saya dengan cara seperti ini, maka saya ikhlaskan hati sambil terus berzikir. Saat itu saya sudah tidak bisa bernapas lagi. Napas semakin lama semakin susah. Tenggorokan semakin sakit dan ditambah perut yang juga tambah sakit. Akhirnya saya tidak ingat apa-apa lagi ketika saya duduk dan berzikir di tempat sujud. Akhirnya saya tahu bahwa saya sedang berada di dalam ambulan dalam perjalanan menuju rumah sakit Al Hayat National Hospital. Rupanya teman saya datang dengan ambulan yang dia hubungi. Saya sadar ketika sudah ada oksigen di hidung saya yang menempel, dan saya tahu saya sedang di ambulan untuk menuju rumah sakit. Sampai rumah sakit, saya langsung diambil tindakan dengan diberikan infus. Setelah ditanya keluhan sakit apa, dan yang saya ingat, saya hanya menjawab perut saya sakit dan sedikit kesulitan bernapas. Maka tim emergensi rumah sakit memberikan infus kepada saya untuk diberikan pengobatan. Saat itu saya ingat sudah pukul 1.30 atau 20.30 pagi, yaitu hari Minggu 17 Mei. Saya melirik jam dinding di ruang emergensi. Artinya mungkin saya pingsan lebih dari 1 jam sebelum saya sadar kembali di ambulan dengan oksigen. Lalu 6 jam saya berada di rumah sakit. Tim dokter menyatakan bahwa saya infeksi pencernaan dan saya dibolehkan pulang karena saya juga sudah merasa perut saya enakan. Dan saya diizinkan pulang oleh dokter karena analisa mereka dari hasil tes mereka bahwa saya mengalami infeksi pencernaan. Namun sebelum pulang, datang tim dokter lainnya yang saya tidak tahu apakah tim dokter rumah sakit ataukah tim dokter pemerintah. Tim dokter itu meminta izin kepada saya untuk melakukan tes PCR atau tes swab terkait COVID-19. Lalu saya izinkan karena saya yakin bahwa sulit sekali rasanya COVID menginfeksi diri saya karena saya selalu menjaga diri dengan dengan bekerja di rumah dan membatasi pergaulan. Tes itu seperti alat cotton bud yang panjang dimasukkan ke hidung, sungguh sakit. Memang dokter bilang, Pak, tahan ya, untuk menahan sakit. Memang ketika dites itu sangat sakit. Setelah dites COVID, saya kembali ke apartemen dan kondisi saya semakin enak setelah makan obat dari dokter yang terkait infeksi pencernaan. Namun
di saat itu sekali-kali saya merasakan sesak napas apabila terlalu capek. Karena mungkin saya sendirian, saya suka ngepel, mencuci. Terlalu capek, saya mulai merasakan sesak napas. Dan apabila saya menarik napas dalam-dalam, maka saya pasti terbatuk-batuk. Lalu tenggorokan pun sangat kering, sehingga saya sering minum dengan air hangat, air putih hangat. Itu yang saya rasakan saat dari mulai hari Minggu setelah dari rumah sakit sampai hari Kamis. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2020, saya mendapat telepon dari rumah sakit bahwa saya dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Saya bingung, saya drop, saya cemas, saya takut. Karena dari mana virus itu? Yang saya ingat, saya hanya minum kaleng, itu pun sedikit dari luar. Maka yang saya lakukan adalah kembali seperti kejadian malam itu. Saya duduk di tempat sholat saya berzikir dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keputusan yang Allah berikan, karena Allah Maha Kuasa. Saya pasrah, saya tenangkan pikiran, tenangkan hati, karena pasti siapapun sok menerima kenyataan seperti ini. Hari itu kemudian tim dokter kembali menghubungi saya, menanyakan apakah kondisi saya masih kesulitan bernapas atau tidak. Ya, saya ceritakan bahwa kondisi saya dalam keadaan baik. Kalau tidak capek, napas saya biasa. Hanya saja kalau menghirup udara dalam saya batuk dan tenggorokan kering yang saya antisipasi dengan minum air panas. Sementara untuk perut, alhamdulillah sudah tidak sakit lagi. Maka tim dokter, tim rumah sakit, dan juga perusahaan meminta saya untuk isolasi mandiri di rumah sampai ada kabar berikutnya dari rumah sakit atau perusahaan. 2 hari setelah isolasi mandiri, akhirnya Sabtu 25 Mei 2020, sebuah mobil ambulan khusus COVID-19 dari King Fahad Medical Complex datang menjemput saya untuk dibawa ke rumah sakit. Mereka datang dengan alat APD lengkap menjemput saya, dan saya diminta untuk menggunakan juga masker dan sarung tangan yang baru dan lengkap. Mereka menjaga jarak dari saya. Otomatis para tetangga tahu bahwa saya dalam keadaan COVID-19, tetangga apartemen. Setelah melakukan pemeriksaan intensif di rumah sakit, jadi saya sampai di rumah sakit diperiksa intensif oleh dokter-dokter rumah sakit. Yang saya ingat ada dokter yang sepertinya dari Cina, yang bahasa Inggrisnya pun sukar. Setelah 3 jam intensif saya diperiksa dari mulai mata, hidung, semua, darah dan segalanya. Akhirnya pihak rumah sakit mengirim saya ke sebuah hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan isolasi atau karantina diri. Jadi saya dikirim ke sebuah hotel yang memang dikhususkan untuk isolasi diri para orang yang terinfeksi COVID-19. Sampai di hotel saya kaget, sungguh kaget, karena saya disambut seperti tamu besar. Ya, seluruh karyawan hotel lengkap menggunakan APD, namun mereka berbaris melambai-lambaikan tangan, tanda selamat datang kepada saya. Mereka gembira, ya, dari wajahnya saya lihat mereka tersenyum walaupun pakai APD. Mereka melambaikan tangan semua, melambaikan tangan tanda selamat datang. Lalu di pintu hotel datang 2 orang perawat dan 1 orang dokter memeriksa saya sebelumnya, kemudian memeriksa identitas saya. Setelah itu
mereka memberikan kartu kunci kamar dan lengkap dengan segalanya serta minuman selamat datang. Saya masuk ke dalam kamar hotel, ya. Dalam kamar hotel itu ya standar hotel bintang 4 yang mungkin tidak saya bayangkan, ya, hotel mewah yang saya tempati selama saya isolasi diri yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas kepeduliannya dalam menangani COVID-19 ini di negaranya. Saya bersyukur karena saya bukan warga asli Saudi Arabia, ya, sehingga mereka tetap bersedia menerima saya dengan gembira, ya, sampai saya sembuh. Minimal 2 minggu saya akan berada di sini. Saat ini saya sudah 3 hari atau 4 hari dalam isolasi hotel ini, dan semua kebutuhan sangat berlimpah, sangat tercukupi, dan dokter hanya datang pagi, dokter dan perawat datang mengecek, ya pagi hari saja. Saya diberikan banyak vitamin, banyak makanan segalanya. Pesan dokter hanya makan tidur, ya, tanpa banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, karena itu akan membuat imun saya drop lagi. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas kepeduliannya sekali lagi dalam penanganan COVID ini. Kemudian pesan saya kepada saudara-saudaraku semua yang saat ini masih sehat, masih tidak terinfeksi. Yang pertama, pesan saya, apapun yang diterima, apapun yang Anda dapatkan dari luar, apapun yang Anda beli dari luar, selama masih bisa dicuci, maka dicucilah. Selama masih bisa dicuci, maka dicucilah dengan sabun. Baik itu minuman kaleng, roti, selama masih bisa dicuci dengan sabun, dicucilah sebelum masuk ke mesin pendingin atau kita makan. Sekali lagi, dicucilah. Jangan langsung dimakan dan jangan beranggapan itu bersih. Apapun, sayuran, makanan, buah, minuman, cucilah dengan sabun. Karena saya hanya minum minuman ringan sedikit saja, efeknya yang sangat luar biasa. Saya hari itu dokter bilang kalau saya tim ambulan terlambat 1 jam saja, mungkin saya sudah tidak ada. Atau bersyukur karena setelah pemeriksaan saya tidak punya darah tinggi, saya tidak punya jantung, saya tidak punya gula, dan saya tidak merokok. Andaikan hari itu saya memiliki salah satu dari ini, maka mungkin saya pun tidak bisa tertolong. Maka perhatian bagi yang merokok untuk kalau bisa berhenti. Perhatian bagi yang mempunyai penyakit darah tinggi, jantung, atau gula, untuk selalu berhati-hati. Karena tim dokter rumah sakit mengatakan andaikan saya punya 4 hal ini, maka mungkin saya sudah tidak tertolong. Karena alhamdulillah saya tidak punya alhamdulillah sampai saat ini saya belum ada tanda-tanda memiliki sakit jantung, darah tinggi, gula, ataupun memang saya tidak merokok. Dan itu memang sangat amat membantu. Selain tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tetap di rumah. Sebisa mungkin tetap di rumah, jaga jarak, batasi pertemuan dengan orang-orang yang memang tidak perlu kita ketemu, sehingga penyebaran virus ini dapat dikendalikan. Sekali lagi, pesan saya tetap di rumah dan cuci semua yang bisa kita cuci dengan sabun. Setiap habis pegang uang pun kita cuci. Kalau bisa yang uang logam itu pun kita cuci. Demikian kronologis kisah kejadian saya.
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana menyeramkannya kejadian malam itu. Tapi Allah masih menyayangi saya sehingga saya masih bisa sehat, ya bisa kembali sehat insya Allah. Mohon doa. Saat ini saya dalam masa isolasi, penyembuhan, recovery. Semoga diringankan recovery ini. Ya Allah sembuhkan saya dengan sesembuh-sembuhnya, dan apa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam dari saya dari kota Riyadh, Saudi Arabia, yang sedang diisolasi di Al-Budal Hotel Riyadh, Hartono Subirto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.